Ibu-ibu, selamat sore semuanya. Ya, Ibu, kita mau mulai ya untuk persekutuan Komisi Wanita. Nggak kerasa ya, waktu tuh cepat. Aduh, kayaknya cepat banget gitu ya. Saya sepertinya kalau bangun pagi tuh masih mau tidur sebenarnya gitu, tapi kayaknya udah mau pagi lagi gitu ya. Jadinya cepet gitu waktu tuh berjalan gitu ya. Nah, sampai saat ini pun kita udah balik lagi di Komisi Wanita ya, gitu. Jadi ibu-ibu maaf ya, ini ada rule-nya sebelum kita mulai gitu ya, ada rule-nya. Jadi host itu akan mematikan itu ya suaranya gitu ya untuk ibadah KW ini, kecuali ada ibu-ibu yang mau ngomong gitu ya, nanti saya kasih kesempatan gitu ya. Jadi nanti juga puji-pujian akan dinyanyikan secara akapela gitu. Jadi ibu-ibu bisa tetap menyanyikan di rumah masing-masing gitu ya. Dengan tetap semangat, dengan tetap sukacita gitu ya, mau sambil dengan suara yang nyaring, dengan suara yang bagaimana gitu ya, boleh gitu ya. Nanti saya yang akan memandu menyanyikan sama Ibu Lina Andra gitu ya untuk nyanyian ini. Nah, kita akan mulai ya ibu-ibu ya untuk KW via Zoom ini. Kita nyanyikan satu pujian, kita awali satu pujian. Mungkin di tengah pandemi ini kadang-kadang kita ngerasa gitu ya, kayak Cieni tadi bilang sampai lupa gitu namanya, Cilina Andra tuh siapa gitu kan ya, sampai lupa gitu ya. Karena mungkin kita terkadang nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu kan, nggak ada sahabat ya, nggak ada orang yang bisa kita curhatin gitu ya. Nah, apalagi tengah situasi kondisi seperti saat ini ya, yang membutuhkan satu kekuatan, satu penghiburan gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai satu sahabat, satu sobat yang tetap setia gitu ya, menemani kita di setiap hari kita, di setiap perjalanan hidup kita. Yuk, Bu-ibu, kita nyanyikan ya satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan. Ibu Lina Andra, temenin saya ya, nyanyi ya Ibu Lina Andra ya. Suaranya dinyalain ya Bu Lina. Ya kita nyanyikan ya ibu-ibu. Kita nyanyikan 2 kali baitnya, lalu rapnya kita ulangi ya. Ya, kalau ini mute apa unmute? Unmute. Ya. Kita nyanyikan ya. Udah. Ya. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. namanya Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia,
tak pernah Ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani Diriku namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Rapnya sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, hanya Yesus yang benar-benar menjadi sahabat kita ya ibu-ibu. Kita mengaminkan itu semua. Ya, kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita ibu-ibu, kita akan menaikkan doa kita. Tuhan Yesus, saat ini dengan segala rasa syukur kami datang kepada Engkau. Tuhan Yesus, sungguh ketika kami merasakan kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah situasi kondisi yang saat ini yang boleh kami alami dan Tuhan izinkan di dalam hidup kami boleh tetap mengucap syukur kepada Engkau. Dan ketika kami saat ini pun bertemu dengan saudara-saudara seiman kami melalui via Zoom ini, kami pun boleh tetap mengucap syukur karena ada sukacita yang boleh kami rasakan bisa bertemu dengan teman-teman seiman kami. Dan saat ini kami hendak menyerahkan ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kembali kepada kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan Komisi Wanita. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menuntun, memimpin, menyertai kami hingga nanti pada akhirnya ibadah kami selesai. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami senantiasa dapat dengan kesungguhan hati mengikuti ibadah persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ibu-ibu, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, saya rindu setiap kita boleh saling berbagi, boleh saling membagikan. Mungkin ibu-ibu selama seminggu ini menerima anugerah berkat Tuhan yang ibu-ibu rasakan begitu sangat besar di dalam kehidupan ibu-ibu, dan ibu-ibu ingin ataupun rindu untuk berbagi bersama-sama dengan kita semua. Saya membuka kesempatan, membuka waktu dan ruang untuk ibu semua untuk bisa berbagi ya kesaksian gitu kan, karena saya sangat kangen gitu ya, rindu kalau di tiap persekutuan kita secara tatap muka seringkali kan kita ada yang sharing, ada yang kesaksian gitu ya, dan itu secara khusus memberikan satu kekuatan bagi kita dan juga bagi ibu-ibu yang lain. Nah saat ini
Mari saya mengajak ibu-ibu, Ibu Karina, Ibu Lina, Ibu Novi, Ibu Maapon, Ibu Yeni, Ibu Levi, siapa saja gitu ya. Ibu Leni gitu kan. Yang mau berbagi gitu ya. Silakan gitu ya. Tapi waktunya hanya 5 menit ya ibu-ibu. 5 menit. Hanya 5 menit saja, minta maaf gitu karena keterbatasan waktu. Jadi ibu-ibu diberikan waktu hanya 5 menit gitu dan hanya 2 orang saja gitu ya. Jadi silahkan gitu ya. Silahkan dari sekarang yang aduh saya kangen banget gitu ya mau sharing gitu. Silahkan ibu-ibu ya. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau saya sama Putri itu kalau suruh apa-apa ngitung sampai 3 gitu ya. 1, 2. Nah sekarang saya ke ibu-ibu juga itu 1 sampai 3 ya ibu-ibu ya. Gitu ya. Jadi yang mau ngacung ya. Yang mau ngacung. Saya mau kesaksian ngacung. Nanti Ibu Airin akan membuka suaranya gitu ya. Saya hitung ya dari sekarang ya ibu-ibu ya. 1, 2. Oh, Ibu Lina Sari. Ya, Ibu Lina Sari, Bu Airin. Silakan. Bu Lina Sari silakan dipencet sendiri, Bu Lina. Nggak bisa dari saya. Bu Lina Sari ada itunya, ada gambar mic-nya dipencet, Bu Lina. Ada gambar mic dipencet. Cilina, nggak kedengeran, Ci. Itunya belum dipencet, Ci. Audionya, Ci. Oh ya ini, udah Ya. ya. Luar biasa. Yuk, terima kasih ya, saya udah dikasih kesempatan begini, bersyukur sama Tuhan di tengah-tengah masa begini ya. Ya kita tetap bersyukur ya, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik sebagai anak-anaknya. Kita mensyukuri aja pemberian dari Tuhan dan selalu kita menciptakan keadaan yang harmonis gitu ya di tengah keluarga. Pasti bakalan sepisan gitu ya, walaupun nggak kemana-mana gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Ya menjalin hubungan juga sama jemaat GBIB yang lain gitu, walaupun melalui HP gitu ya. Syukurlah untuk semuanya. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Cilina. Ya. Poinnya itu tetaplah mengucap syukur ya, Cilina. Ya. Dalam suatu keadaan apapun, tetaplah mengucap syukur karena Tuhan Iya. tahu yang terbaik bagi kita anak-anak. Ya, terima kasih, Cilina Sari. Ya. Ada lagi ibu-ibu satu, kontestan satu lagi. Ayo, saya hitung 1 sampai 3 lagi ya. Ibu Ami baru gabung nih, Ibu Ami. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Siapa? Boleh? Saya boleh nunjuk nggak? Saya kangen suaranya Maapon nih. Maapon. Maapon. Suaranya dinyalain. Tolongin unmute suaranya Mami kok. Unmute suaranya Mami. Maapon. Apa tuh ya? Mama mau bersaksi aja, dah bulan Juni mah sakit. 2 bulan sakit. Tapi Mama bersyukur aja Tuhan masih memelihara emak, masih memberi emak kesehatan sampai hari ini. Puji syukur sama Tuhan, gitu aja ya. Udah berobat kemana-mana, kata dokter emak nggak sakit.
Aneh nggak? Tapi kata mama sakit, Mak, gitu. Seri. Ada emak. Iya, kata dokter, Mak nggak sakit. Padahal Mak teh sakit pisan, sakit banget. Sakitnya Sampai di nggak mana? tahan gitu, bawa diri itu nggak tahan, lemes gitu. Oh. Mama minta perlindungan Tuhan, minta supaya Tuhan nyembuhin penyakit Mak gitu. Tapi puji syukur Tuhan ngabulin permintaan Mak. Amin. Ya. Ya, sekarang Mak dikasih sehat. Terima Ya. kasih banyak sama Tuhan gitu. Ya. Ya, makasih. Ya. Makasih, Mak. Nanti kita Yo. sama-sama doain ya, Mak ya. Ya, makasih. Ntar kita sama-sama doain semuanya, teman-teman kita juga yang lain nanti sama-sama kita dukung di dalam doa. Ya, ibu-ibu, Tuhan itu tetap mengasihi kita apa adanya gitu ya. Tadi Emak bersaksi bahwa dia merasa sakit gitu ya. Nah, karena kasih Tuhan, maka Emak sekarang boleh kembali sehat gitu ya. Karena kasih Tuhan juga, Cilina Sari boleh diberikan sukacita dan tetap bersyukur dalam hidupnya gitu ya. Nah, saat ini nanti Ibu Airin sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari sama-sama kita akan kembali nyanyikan satu pujian yang berkata bahwa ku tetap setia gitu ya. Seperti perempuan yang mengurapi gitu ya. Mari kita sama-sama kita nyanyikan pujian ini 2 kali ya, Ibu-ibu. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Ya. Cilina, temenin saya lagi ya, Cilina. Cilina Andra, temenin saya lagi. Ya, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Kau baik bagiku. Kita ulangi baitnya lagi sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Kau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir hidupku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, terima kasih Cilina. Saya serahkan ke Bu Airin. Silakan Bu Airin. Ya, selamat sore semuanya, ibu-ibu. Sebentar ya, saya mau... saya teh nggak bisa lihat semuanya ya, jadi agak resah saya teh. Karena layarnya terbatas.
Ya, Ibu-ibu, kita mau sama-sama, saya mau sharing aja sih ya, mau sharing. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan, mau sama-sama merefleksikan tentang cinta Tuhan buat setiap kami. Tolong waktu ini, tolong setiap kami di tengah segala keterbatasan di masa pandemi ini, kami boleh tetap merefleksikan tentang Tuhan, mensyukuri kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, saya mau bacain buat setiap kita dari Hosea 1 sampai pasal 3, saya akan mencuplik beberapa ayat ya. Saya akan ngambil beberapa ayat. Saya takutnya ibu-ibu ada yang handphonenya dipakai buat Zoom, saya akan bacain buat kita sekalian ya. Hosea 1, saya akan mulai baca di ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Saya akan bacakan pasal 2 ayat 4. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Saya akan bacakan ayat 2, pasal 2 ayat 18 sampai 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Terakhir saya akan baca pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Nah, ibu-ibu kalau sekilas, Hosea itu tadi kita baca, dia itu nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Dia hidup di zaman tadi ya, Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Hizkia. Juga di Israel waktu itu yang memerintah adalah Yerobeam. Ya. Nah, kalau seorang nabi itu biasa dia itu hidupnya terlihat gitu ya. Hidupnya terlihat oleh orang-orang Israel itu. Jadi hidup mereka itu terlihat. Nah, Tuhan itu memanggil Hosea dengan hidup yang terlihat itu, Tuhan mau menunjukkan sebuah istilahnya pementasan gitu ya melalui hidup Hosea, yaitu Hosea dipanggil untuk menikahi seorang perempuan yang bersundal. Nah, ini mau menggambarkan Tuhan itu sebagai mempelai pria, orang Israel sebagai mempelai wanita. Tuhan ingin menggambarkan melalui kehidupan Hosea, nih, nabi ini seorang laki-laki, dia menikahi seorang perempuan sundal. Ini akan menjadi penggambaran kisah kita, Tuhan, dan orang-orang Israel. Maka Tuhan itu menggunakan kisah Hosea dan Gomer untuk menjadi lambang dari kisahnya Tuhan dan orang Israel. Ini orang Israel mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan mengasihi. Bangsa Israel mengkhianati Tuhan, Tuhan mengasihi lagi, Tuhan mengasihi lagi. Sampai di pasal 3 ayat 1 tadi Tuhan berkata, pergilah lagi, cintailah lagi perempuan itu, seperti Tuhan mencintai orang Israel. Nah, itu sekilas tentang kehidupan Hosea dan Gomer ya. Gomer ini jarang sekali kita bahas, tapi tokoh yang menarik, walaupun dia tidak ada di Alkitab, tidak ditulis dia berbicara, tapi kisah hidupnya Gomer itu
menjadi lambang gitu ya, menjadi lambang kehidupan orang Israel. Nah, itu. Jadi ceritanya Hosea, seorang nabi, dipanggil untuk menikahi seorang perempuan Sunda, Gomer. Gomer melahirkan anak Hosea. Terus ada anak yang kedua, ketiga lahir, itu bukan anak-anak Hosea, entah dengan laki-laki dari mana. Tapi walaupun begitu, Gomer, Tuhan perintahkan kepada Hosea, nih nikahi lagi, tebus dia lagi gitu ya. Saya mau ngajak ibu-ibu kita tanya jawab sebentar ya. Nanti kalau ibu-ibu yang mau jawab boleh dibuka ya, mic-nya dibuka sendiri. Saya pengen, ibu-ibu saya mau tanya ya, kira-kira gimana perasaan Hosea? Dia kan seorang nabi nih, diminta untuk menikahi seorang perempuan sundal. Kalau kita ngebayangin nih ya, Hosea, nabi, disuruh menikahi seorang perempuan sundal. Gimana tuh kira-kira perasaannya Hosea? Silakan ibu-ibu yang mau jawab boleh di-unmute. Yang mau jawab silakan. Siapa aja boleh. Bu Karina kayaknya. Saya nembak aja deh ya. Biar tidak sunyi. Bu Karina boleh di-unmute dulu. Nah, gimana Bu Karina? Menggambarkan perasaannya gimana? Ya, ini kan Hosea nih nabi. Dia diperintahkan sama Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal. Gimana kira-kira perasaannya dia? Mungkin ada sedihnya, ada takutnya, tapi kan diperintah Tuhan. Kumaha deui nya. Nah, seperti itu. Kira-kira takutnya atau sedihnya kenapa ya, Bu? Mungkin seorang nabi kan pasti kan punya kedudukan yang baik ya, teladan yang baik gitu. Menikahi seorang sundal itu menurut saya riskan ya. Bisa jadi semua orang memandang, aduh kok nabi menikahi sundal seperti itu. Iya, pandangan orang membuat dia takut, sedih juga ya. Maksudnya mungkin dia punya cita-cita, punya pernikahan seperti apa, tiba-tiba dia harus menikahi orang seperti apa gitu ya. Ya. Iya, sedih, takut ya. Ya, tapi kumaha deui ya pasrah we lah. Iya, makasih Bu Karina. Nah, sekarang kedua, siap-siap ya. Bu Yanti, saya mau nanya Bu Yanti. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Gomer sebagai seorang perempuan sundal diajak menikah oleh seorang nabi? Gimana Bu Yanti? Ini sekarang kebalik nih. Dia seorang perempuan sundal, tapi dia diajak menikah. Kan Tuhan kan tidak berbicara langsung ke dia ya. Maksudnya dia itu didatangin sama Hosea. Hosea nanya, ayo kamu menikah sama saya. Kira-kira perasaan dia apa ya gitu? Di-unmute dulu Bu Yanti. Yang lain boleh dipikir juga. Yang lain kalau pikir-pikir, si Gomer ini perasaannya gimana ya? Ada gambar mic, Bu. Gambar mic dibuka. Gambar mic coret merah. Nah. Udah bisa. Udah. Gimana kira-kira Bu Yanti? Perasaannya? Perasaannya Gomer. Senang dan takut kali ya. Senangnya kenapa tuh? Nikah sama seorang nabi. Maksudnya dia yang mungkin tadinya citranya buruk, mungkin bisa memperbaiki citra gitu kali ya. Nah. Terus kalau takutnya? Takut diapain kali ya? Diketawain sama orang kali ya. Diketawain sama orang. Ih kamu kan begitu gitu ya? Nah. Iya. Jadi ada rasa senang karena mungkin bisa menikah dengan orang yang baik-baik, tapi ada takutnya juga mungkin dicibir atau apa gitu ya. Iya. Oke, makasih Bu Yanti. Nah, berikutnya saya mau tanya lagi. Bagaimana perasaan Hosea
ketika tahu nih istrinya kan udah menikah, udah lahirin anak, terus dia bersunda lagi dengan orang lain. Jadi dia udah nikah nih, udah lahir anaknya. Dia nikah lagi sama orang lain dan si Hosea ini harus ngurusin anaknya orang lain yang lahir dari kandungan istrinya. Coba Bu Lina Andra. Bu Lina Andra pasti punya jawaban yang tajam, setajam silet. Coba di-unmute dulu, Bu. Kalau menurut saya sih kecewa banget. Soalnya juga kan pertamanya juga dia nggak mau kayaknya ya si Nabi itu menikahi sebenarnya, cuma karena disuruh sama Allah, jadi dia mau. Tapi di tengah jalan dikecewain, ya udah kecewa, sedih, campur aduk. Kecewanya mungkin dalam sekali ya. Iya. Iya. Makasih Bu Lina. Berikutnya. Nah, sekarang saya mau tanya perasaannya Gomer nih. Perasaannya Gomer waktu dia itu memilih untuk bersunda lagi. Kira-kira dia tuh ngerasain apa sih sampai dia tuh melakukan itu lagi? Atau ketika dia melakukan itu lagi tuh apa kira-kira yang ada dalam pikirannya? Coba Cici Novi. Mungkin udah jadi apa ya, kebiasaan kali ya. Jadi suatu ketika dia melakukan sekali tuh dia bisa bisa menikah gitu kan dengan seorang nabi. Mungkin dia pikir nggak apa-apalah melakukan lagi gitu kan, toh suaminya nabi gitu. Mungkin ya berpikirnya seperti itu gitu. Suatu kebiasaan. Udah jadi biasa ya. Jadi mungkin dia udah nggak ngerasa gimana-gimana lagi gitu ya. Iya, bisa. Ya, makasih ya Cinovi ya. Saya nggak kepikiran itu. Terakhir. Nah, bagaimana perasaannya Gomer ketika si Hosea datang lagi nih? Hosea kan disuruh nikahi lagi perempuan itu, tebus dia lagi. Si Gomer udah istilahnya udah sama orang lain, terus mau ditebus lagi sama Hosea. Si Gomer ini perasaannya kira-kira gimana ya? Coba saya mau dengar suaranya Ci Iis, coba Ci Iis. Mungkin sih. Halo, kedengeran ya? Kedengeran. Mungkin dia bisa seneng, bisa juga malu kali ya. Malu ya? Senengnya bisa seneng, bisa malunya gimana tuh, Ci? Maksudnya, kok aku udah berbuat tidak baik, berbuat yang nggak benar, tapi kok si Hosea masih mau gitu sama Gomer. Tapi mungkin saya juga nggak tahu, atau dia malu ya, apakah saya pantas lagi gitu untuk Hosea datang lagi gitu. Iya, bisa. Iya, betul. Iya, betul. Ya, makasih Ci ya. Malu ya. Bisa senang, bisa malu. Mungkin dia juga bisa mikir, sebenarnya dia nggak mau juga ya. Apaan sih? Lu ngapain sih datang-datang lagi? Udahlah, nggak usah gitu ya. Bisa jadi ya kita menebak-nebak. Nah, ibu-ibu dari tadi itu saya mengajak kita memikirkan soal perasaan ya. Perasaannya si Gomer, perasaannya si Hosea. Kadang kalau secara manusia, Hosea suruh datang lagi ke Gomer didatengin lagi sama si Hosea, ada perasaan malu, ada perasaan gak suka, ada perasaan kecewa. Tapi yang saya lihat dari kisah Gomer dan Hosea ini adalah bahwa kasih Allah, pemikiran Allah itu melampaui segala perasaan dan pemikiran manusia. Pikiran manusia harusnya gak usahlah datang-datang lagi cari Gomer. Atau Gomer mungkin mikir gak usahlah lo cari-cari gua lagi, ngapain sih gua ini perempuan berdosa, lu cari-cari gua lagi gitu ya. Tapi kasih Allah, pemikiran Allah yang mau digambarkan lewat relasi Hosea sama Gomer ini melampaui segala perasaan pemikiran manusia. Kasih dan maksud Allah itu tidak terselami ya. Dalam tidak terselami. Ibu-ibu, perasaan kita itu tidak diabaikan, bahkan dianggap penting oleh Allah ya.
perasaan kita, waktu kita sedih, waktu kita marah, waktu kita kecewa, ada pergumulan-pergumulan yang berat, perasaan kita itu tidak diabaikan. Bahkan perasaan kita itu dianggap penting oleh Allah. Tapi yang menjadi masalah, perasaan kita tidak bisa menjadi standar sebuah kebenaran. Perasaan Gomer bahwa saya tidak berharga, tidak bisa dijadikan sebuah standar kebenaran. Karena maksud Allah, semerasa kamu tidak berharganya, tapi aku mau meminta Hosea untuk menikahi kamu lagi. Perasaan kita memang tidak diabaikan oleh Allah, dianggap penting, maka di Mazmur banyak Daud itu menangis kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi perasaan kita tidak bisa menjadi standar sebuah kebenaran. Allah dan kebenarannya, firman Tuhan itu yang harus menjadi standar kebenaran. Kadang kita sebagai perempuan gitu ya, mungkin ngerasa, saya ini kurang cantik ya, saya kurang cantik deh dibandingin Ibu Erli misalnya. Saya kurang cantik dibandingin ibu-ibu yang ada. Tapi perasaan itu tidak bisa dijadikan standar sebuah kebenaran. Apakah benar perasaan saya itu bahwa saya itu tidak cantik? Yang jadi standar kebenaran adalah Allah berkata, engkau berharga di mataku. Itu yang menjadi standar kebenaran. Perasaan kita tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Hosea, apakah perasaannya dia ditampung oleh Allah? Ditampung oleh Allah. Perasaan sedihnya, perasaan kecewa. Tapi Hosea melampaui apa yang dia rasakan, dia taat kepada apa yang menjadi perintah Allah. Nah, ibu-ibu, apa sih yang kita sedang rasain saat ini? Mungkin kalau perempuan ngerasa satu, bisa kemana-mana ya. Kemana-mana, ayo ibu-ibu ngaku atau ngaku. Misalnya ada satu pergumulan, atau satu misalnya nggak enak sama orang. Kita bisa mikirnya jadi kemana-mana. Misalnya hari itu Cinovi datang ke pastori sekolah minggu, tidak nyapa saya. Saya bisa mikir, padahal Cinovi lagi buru-buru mau ke toilet misalnya. Kenapa ya Cinovi itu nggak nyapa saya? Terus bisa jadi kita kemana-mana nih. Oh mungkin Cinovi marah sama saya. Oh mungkin kemarin waktu dia ulang tahun saya nggak ngucapin selamat. Oh mungkin waktu ini. Terus kita jadi sedih atau kita jadi perasaan. Atau Bulyong Lili misalnya. Bulyong Lili kok lewat pastori depan rumah saya, ada saya kok dia nggak nyapa saya ya. Terus pikiran kita misalnya jadi kemana-mana. Wah mungkin di Bulyong Lili gini, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, apa yang kita sedang rasain saat ini? Apa yang bikin ibu-ibu nggak bisa tidur? Yang bikin ibu-ibu kecewa? Itu semua dihargai oleh Allah. Tapi biarlah perasaan kita yang mungkin mengintimidasi kita, bilang kita tidak berharga, tidak dikasihi. Mungkin di saat kita pandemi gini, kita jadi banyak pikiran kemana-mana, anak kita kerja, kita takut, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi perasaan kita tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Yang mendefinisikan siapa kita adalah Allah. Apa kata Allah? Firman Tuhan. Yesus mati di kayu salib buat kita, menganggap kita berharga. Itu yang seharusnya mendefinisikan siapa kita. Yang kedua, apa sih contoh pengkhianatan terhadap Allah dalam hidup sehari-hari? Misalnya ketika kita tidak berelasi dengan Allah, atau kita mungkin, males misalnya kita berelasi dengan Allah, atau mungkin kita tidak taat kepada perintah Allah, itu sebenarnya kita sedang melakukan pengkhianatan terhadap Allah dalam hidup sehari-hari. Tapi ada kabar baik bahwa setiap kita yang mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ibu-ibu, itu yang mau saya sampaikan, itu menjadi pergumulan besar juga dalam hidup saya. Saya mau membagikannya buat kita semua. Ibu-ibu, Gomer itu pergi dari Hosea karena laki-laki lain itu punya roti, punya air minum, punya bulu domba, punya kain lenan, punya minyak dan minuman. Tapi Hosea itu punya kasih yang besar ya. Ibu-ibu, buat kita, adakah yang lebih berharga daripada kasih Allah? Mari kita mendedikasikan kesetiaan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah yang setia dan yang kasihnya selalu ada memenuhi ruang kosong hati kita.
Sekali lagi, biar kita mau memandang kepada Allah, apa kata Allah, apa kata firman-Nya, apa yang sudah Allah lakukan buat kita, itu adalah sebuah fakta. Biarlah itu yang mendefinisikan siapa kita, bukan apa yang kita rasakan, khususnya di masa-masa sulit kehidupan kita. Ibu-ibu, selamat berjuang, selamat merefleksikan kisah Hosea dan Gomer ini. Mari kita tidak memandang Allah itu hanya dangkal. Apa yang terjadi dalam hidup saya sekarang, oh Tuhan nggak sayang ya sama saya. Enggak, jangan biarkan perasaan itu mendefinisikan siapa kita. Tapi biarlah apa yang sudah Allah kerjakan, kasih-Nya, firman-Nya itu yang terus mengingatkan kita siapa kita di hadapan Allah. Itu jadi perenungan saya. Mari kita mau sama-sama berdoa buat perenungan kita sore hari ini. Tuhan Yesus, di masa-masa hidup kami, ada masa-masanya kami meninggalkan Tuhan dengan cara kami tidak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kami. Kami kehilangan kepercayaan karena ada begitu banyak masalah datang dalam hidup kami. Ampuni kami mengkhianati Tuhan karena kami kehilangan pengharapan kami di dalam Tuhan. Tuhan, jangan biarkan segala pergumulan kami, segala perasaan kami yang kadang terombang-ambing oleh kehidupan, itu yang menjadi kebenaran buat kami. Tapi biarlah karya Kristus dan firman Tuhan itu yang menyatakan kepada kami siapa kami yang sesungguhnya. Hari ini kami belajar dari Hosea dan Gomer. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu dalam, yang begitu tinggi, yang sanggup memenuhi ruang-ruang hati kami, dan yang mendefinisikan siapa kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala penerimaan, kasih Tuhan buat setiap kami, bahkan di masa-masa kami merasa tidak berharga atau tidak layak untuk dikasihi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan, saya serahkan. Selamat sore Ibu-Ibu. Bersyukur ya sore hari ini kita sudah mendengarkan, kita sudah belajar tentang firman Tuhan mengenai Hosea dan Gomer. Ada satu kata yang sangat bagus sekali yang tadi Bu Airin sampaikan, yaitu sana Allah, engkau berharga di mata Allah. Ya, setiap kita yang ada di sini, kita semua berharga di mata Allah. Nah, Ibu-Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nah, kita akan mereview kembali ya cerita tentang Gomer dan Hosea ini. Nah, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan. Nanti Ibu-Ibu, siapa yang tahu boleh jawab siapa aja ya. Nah. Ibu-ibu ada yang tahu nggak kalau Hosea itu arti namanya itu apa? Ada yang tahu nggak? Silakan menjawab. Halo? Silakan yang mau jawab boleh di-unmute. Bu Airin, apa itu ya suaranya dikurangi biar nanti siapa aja yang boleh jawab gitu. Iya, sebentar ya. Saya semuanya. Bisa nggak ya? Bisa nggak semuanya? Apa Ibu-Ibu semua? Sekarang semua nyalain, Bu. Semua harus nyalain. Ya, semua nyalain aja. Jadi setiap kita bisa menjawab gitu. Dari HP masing-masing, nggak bisa dari saya lagi. Oh iya. Berarti Ibu-Ibu nyalain ya. Silakan Ibu-Ibu, ada yang tahu kalau Hosea itu arti namanya apa? Hosea apa? Hosea Hosea. Nah, Ibu-Ibu, Hosea itu artinya adalah Tuhan Juru Selamatku. Ya. Yang diperkenan Tuhan bukan ya, Bu Levi?
artinya itu Tuhan juru selamatku. Benar ya Bu Airin? Ya. Ya ini sih cuma sekedar ini aja ya ibu-ibu, maksudnya ya untuk pengetahuan kita aja ya. Nah, saya ingin yang pertama saya ingin bertanya kepada ibu-ibu mengenai cerita dari Hosea dan Gomer tadi. Kenapa Allah meminta Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal seperti Gomer? Nah, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau menjawab. Nggak usah ini ya, siapa aja yang tahu silakan jawab. Ayo Bu. Kenapa Allah meminta Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal seperti Gomer? Silakan. Tuhan itu tidak memilih siapakah Gomer, siapakah orang lain gitu ya. Maksudnya Tuhan itu berkenan kepada setiap orang, meskipun seorang sundal, meskipun itu bukan orang sundal, Tuhan masih mengasihi orang-orang seperti itu gitu. Nah, ya mungkin ada pendapat yang lain lagi, ibu-ibu silakan. Kenapa Allah tuh meminta, ayo Hosea kamu nikahi perempuan sundal itu? Kenapa? Kira-kira ada pendapat yang lain? Bisa yang tadi dijawab oleh Bu Ami. Kalau saya mungkin berpikir Tuhan ingin menguji Hosea. Apakah ia seorang nabi yang taat kepada perintah Tuhan? Ya bisa, gitu. Terima kasih, Karina. Yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Kenapa? Mungkin ada yang lain, ada yang pendapat lain lagi. Ya, Maria. Saya. Ya. Kenapa Allah menyuruh Hosea? Dapat hadiah nggak nih, Cilepi? Oh ada, nanti. Toge ya, toge. Berapa pak? Mau berapa pak? Silakan. Kalau saya sih berpikir gini ya, Allah memilih Hosea untuk menikahi perempuan sundal itu ada maksud dan tujuan tertentu gitu ya. Karena perempuan sundal itu ya berarti ya perempuan yang banyak melakukan yang jahat di mata Tuhan gitu kan ya. Dan kan mungkin diketahui kalau Gomer itu perempuan sundal itu maksudnya hidupnya udah menjauh Tuhan gitu ya, menjauhi Tuhan, terus pokoknya hidupnya jahat di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mungkin melalui Hosea mungkin bisa Gomer ataupun orang-orang di sekitar itu yang melakukan kejahatan itu bisa berbalik kembali kepada Tuhan gitu ya, melalui Hosea itu gitu. Jadi ya itu mungkin maksud dan tujuan Tuhan itu ya seperti itu, supaya mereka itu tidak melakukan hal yang jahat lagi di mata Tuhan, tetapi mereka bisa kembali lagi ingat pada Tuhan gitu. Itu aja sih. Bisa. Makasih Bu Maria. Satu orang lagi, ada nggak yang mau jawab? Yang tadi saya bahas di depan khotbah. Kenapa? Ya. Siapa aja? Kenapa Allah? Ayo Hosea nikahi ke perumahan sendal. Itu banyak ya dari kita, mungkin ada banyak pemikiran gitu. Jadi kita berusaha memahami gitu. Kenapa ya Allah menyuruh? Silakan Ibu. Kalau saya berpikirnya begini. Tadi kan katanya Hosea itu sebagai apa tadi? Tuhan artinya kan Tuhan sebagai sumber keselamatan ya. Nah, saya berpikir Hosea itu dipakai Tuhan untuk menjadi penolong bagi Gomer. Supaya hidup Gomer itu diluruskan, diperbaiki, begitu. Mirip kayak Bu Maria. Terima kasih ya Bu Yeni. Ya, terima kasih untuk jawaban ibu-ibu semua ya. Itu banyak dari kita ya bisa menilai ini, menilai itu. Tapi yang jelas yang kita tahu kalau Hosea itu adalah seorang nabi yang patuh pada Tuhan ya.
Jadi dia adalah orang yang baik-baik gitu. Jadi ketika Tuhan menyuruh dia untuk menikahi, istilahnya kalau kayak kita gitu ya, misalkan ini kok bisa ya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tuh iman Hosea tuh benar-benar dia itu sangat taat kepada perintah Tuhan. Ya, ibu-ibu ya. Terima kasih. Saya tambahin. Boleh Bu Harin. Jadi di semua jawaban yang tadi itu ada poin-poinnya. Yang penting kenapa Hosea itu menikahi Gomer tadi tidak untuk menjadi penggambaran Allah dan bangsa Israel. Allah sebagai pria, si Gomer ini sebagai selamatan dari melayani suami. Gitu. Jadi kenapa Hosea disuruh menikahi Gomer untuk jadi penggambaran Allah dengan bangsa Israel. Ya. Terima kasih ya Bu Airin untuk penjelasannya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua ya ibu-ibu ya. Kenapa Gomer mengkhianati Hosea? Kan setelah dia menikah, ternyata Gomer masih tetap bersundal ya dengan laki-laki lain. Jadi Hosea itu dengan Gomer itu dia punya anak satu ya, namanya Yizreel namanya ya. Nah kemudian tadi Bu Airin bilang dia masih ada anak kedua dan anak ketiga yang bernama Lo-Rohama dan Lo-Ami ya. Nah itu dari laki-laki lain itu. Nah pertanyaannya kenapa Gomer mengkhianati Hosea? Nah kira-kira apa yang dia ada di pikiran ibu-ibu semua? Silakan jawab. Jangan takut salah atau benar ya. Kita sama-sama semua sama-sama belajar. Silakan ibu-ibu, siapa yang mau jawab? Mungkin itu ya kebiasaan Gomer yang biasanya bersundal. Jadi tidak setia gitu. Ya, terima kasih Bu Lina. Tadi jawabannya. Silakan Bu Lina Andra, mungkin mau jawab Bu Lina. Kenapa Gomer mengkhianati Hosea? Kenapa tuh? Kira-kira kenapa ya kalau misalkan ini dia tuh sampai mengkhianati suaminya, dia main lagi dengan laki-laki lain. Kenapa tuh? Apa yang ada di dalam benak pikiran kita? Sama kali ya kayak Bu Lina Sari, karena kebiasaan itu jadi nggak bisa berubah. Oh gitu ya. Ya bisa. Terima kasih Bu Lina. Yang lain ada yang mau coba jawab lagi? Silakan. Coba saya. Ya boleh Bu Erli. Ya itu mungkin Gomer menyangka bahwa merasakan bahwa dengan berkhianat itu dia lebih bahagia gitu karena dengan yang lain selain Hosea, Gomer tuh merasakan bahagia karena sangkanya Gomer segala sesuatu yang didapat dari laki-laki lain selain Hosea itu dia bisa terpuaskan seperti mendapatkan materi yang lain-lain itu. Makanya Gomer mendapatkan dari laki-laki lain itu ya dari sundalnya itu, padahal di balik semuanya itu yang setelah saya membaca yang tadi 1-3 bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah juga. Ya. Ya, terima kasih Bu Erli. Benar ya, karena dia mungkin berbuat sundal lagi, dia mungkin merasa lebih berbahagia ya. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Bu Novi, kira-kira kenapa tuh Gomer mengkhianati Hosea? Satu lagi ya. Atau Bu Yanti mau jawab? Bu Novi mau jawab dulu, Bu Novi. Oh, Bu Novi, silakan.
Dunia bisa lihat aman. Di HP 3 kali enak. Oh, kayaknya Bu Yanti. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Silakan boleh, Vi. Ya, kalau misalkan ini Bu Airin boleh kasih ini Bu Airin penjelasan. Ya, saya berpikir ya merasa bersama dengan orang lain itu ada ini ya. Ya, pertama mungkin itu udah biasa juga. Saya pikir iya juga ya. Yang kedua ya itu ya, merasa bersama dengan orang lain mungkin ada kebahagiaan gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Ya, terima kasih ya Bu Airin. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi ya Ibu-ibu. Yang ketiga ya, kira-kira bagaimanakah perasaan Hosea ketika ia menemukan Gomer mengkhianatinya? Nah, bagaimana perasaan Hosea ketika ia tahu kalau si Gomer itu mengkhianatinya? Bagaimana tuh? Silakan Ibu-ibu. Udah ini jawabnya. Mirip pertanyaannya sama saya tadi. Nah, yang tadi Bu Airin. Tadi sudah dijawab ya Bu ya. Ketika istrinya berkhianat, bagaimana perasaan Hosea? Silakan. Sedih tapi tetap mengasihi. Tadi ada yang telepon, jadi nggak ada suara. Ya, Bu Lina Sari, terima kasih bisa. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Kesal, Bu. Kesal. Gitu lagi nggak berubah. Kesal kenapa sih? Ya, yang udah jelas itu sedih ya, Hoseanya ya. Sedih dan ya. Mungkin kalau menurut saya dia berharap juga kali ya supaya si Gomernya ini bertobat gitu. Bu Maria mau menambahkan Bu Maria? Enggak, saya bilang mah kehul. Kita dai. Ya, tapi makanya di sini adalah Hosea adalah seorang nabi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan ya. Nah, yang pertanyaan yang terakhir ya Ibu-ibu ya. Keluarga Hosea dan Gomer menggambarkan relasi Allah dengan manusia. Jelaskan kaitannya antara keluarga Hosea, Gomer, dan relasi Allah dengan manusia. Bagaimana Ibu-ibu? Jelas nggak pertanyaannya? Jelas nggak? Gitu ya? Kaitannya seperti apa? Ini kan ada keluarga Hosea Gomer, ini ada Allah dan Israel. Kaitannya seperti apa gitu? Kira-kira Ibu-ibu ada yang mau coba menjawab? Apa aja Ibu-ibu nggak apa-apa jawab aja di sini kan tidak menyalahkan, tidak ini gitu. Silakan cuma pendapat aja Ibu-ibu. Ibaratkan ya gitu ya baik Bu Airin. Ya. Diibaratkan. Ya. Hubungannya apa di sini? Kita kan udah dengar tuh cerita Hosea sama Gomer. Nah, bagaimana ketika ceritanya dengan Allah dan manusia? Nah, manusia dan Gomer itu sama-sama apa tuh, Ibu-ibu? Manusia dan Gomer. Samanya di mananya? Suka apa sih namanya teh? Silakan Bu Lina Andra. Kalau suka selingkuh apa namanya ya? Ya betul Bu Leni. Bu Leni menjawab manusia dan Gomer sama-sama berdosa, betul. Terus Bu Lina silakan dilanjutkan. Oh, tapi Tuhan selalu mengasihi, balik lagi, gitu, berdosa lagi, tapi Tuhan mengasihi lagi. Iya, bisa betul. Bu Airin silakan menambahkan Bu Airin. Nah, itu penggambarannya kita itu ibaratnya Gomer ya yang mengkhianati Allah berulang kali, tapi Allah itu mengasihi lagi, menebus lagi, mengasihi lagi, menebus lagi.
Kadang kita berpikir itu ya, bahagia itu ada di luar Allah, tapi orang Israel kan berpikir gitu ya, kebahagiaan itu kayaknya di luar Allah deh, sama Allah itu tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu cuma bersama dengan Allah. Begitulah. Iya. Semoga cerita Gomer ini jadi penggambaran, iya ya. Saya melihat Gomer aja kehel gitu ya. Berarti bagaimana itu menjadi gambaran saya berrelasi dengan Tuhan gitu. Kalau terima kasih ya Bu Erin. Kalau untuk saya berpikir Tuhan itu sama dengan mirip dengan Hosea ya. Nah, kita tuh digambarkan sebagai orang yang berdosa. Ketika kita membuat kesalahan, itu Tuhan mau mengampuni kita. Tapi kita ya bandel. Kadang-kadang kita jatuh lagi ke dalam dosa. Benar ya ibu-ibu ya? Nah, itulah. Saya sih berpikirnya seperti itu ya Bu Erin ya. Oke, terima kasih ya ibu-ibu semua. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini tentang Hosea dan Gomer, kita bisa mengambil sifat yang baik, yang positif. Kita bisa belajar ya bagaimana ininya contoh untuk kita ya. Nah, sebelum kita doa penutup, kita akan menyanyikan satu buah lagu satu kali aja ya, hati senang satu kali aja. 1, 2, 3. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Syukur dalam segala perkara. Ya, saya serahkan ya kepada Bu Airin. Iya, itulah ibu-ibunya hari ini. Hari ini kita diajak berpikir oleh Bu Levi. Kita mau sama-sama berdoa. Kita berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, makasih hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh mendengarkan kesaksian, kami boleh mendengarkan kisah kasih Tuhan buat hidup ibu-ibu sekalian. Tuhan, terima kasih perenungan sore hari ini mengingatkan kami kisah Hosea dan Gomer, kisah kasih sepanjang masa itu mengingatkan kami tentang siapa kami di hadapan Tuhan. Ketika kami merasa diri kami lebih baik daripada orang lain, ingatkan kami bahwa sebenarnya Gomer itu melambangkan kami yang dalam hidup kami terus-menerus mengkhianati Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Biarlah kasih Tuhan itu yang memenuhi hidup kami. Dan biarlah kami mendedikasikan hidup kami, percaya kami hanya buat Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap ibu-ibu yang bergabung bersama di Zoom ini, dalam segala pergumulan masing-masing, pergumulan keluarga, pergumulan di masa pandemi ini. Tuhan, ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan terus bersama kami menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, juga persekutuan sore hari ini menjadi sarana bagi kami untuk tetap terhubung satu sama yang lain di masa pandemi ini. Juga kami boleh terhubung bersama-sama mempelajari tentang Tuhan, melihat Tuhan bersama-sama. Kadang mungkin di masa pandemi ini kami lupa bahwa Tuhan itu juga tetap hadir. Biarlah melalui persekutuan-persekutuan seperti ini, Tuhan tolong kami boleh tetap diingatkan sekali lagi tentang kasih Tuhan buat kami. Terima kasih untuk persekutuan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Rina. Ya, selamat sore Bu Ibu. Sore. Demi ini kita selalu sehat ya. Ya, amin. Hari ini saya akan memberikan pengumuman.
pengumuman pertama, ucapan terima kasih yang pelayanan hari ini. Bu Maria, terima kasih. Bu Levi, terima kasih. Juga Bu Airin yang udah memberitakan firman. Kita bisa seperti siapa tuh? Jangan seperti Gomer maksudnya. Tapi kita mesti mengasihi. Yang kedua, PKW November akan diadakan tanggal 20 November ya Ibu-Ibu ya. Siap-siap. Pelayannya siapa tuh ya? Terus yang selanjutnya ada juga program gereja. Nah, program gereja diharapkan ibu-ibu juga memperhatikannya. Ada permata, ada doa Rabu, pembinaan setiap Kamis 1 bulan sekali, dan lain-lain. Dan kita akan mengadakan PKW di bulan Desember, acara Natal, ibu-ibu. Sudah diizinkan oleh majelis, maka kita akan mengadakan Natal, tapi sepertinya akan online juga sih, Zoom. Nah, siapa yang ada ide, kita akan merayakan seperti apa, acaranya seperti apa, boleh ibu-ibu mengusulkannya. Juga nanti kami PKW memohon dukungan doa ya kepada ibu-ibu, karena bulan Januari kita ada regenerasi untuk mengurus KW. Nah, siapa nih yang mau bersedia menjadi pengurus, menggantikan kami regenerasi baru? Dibantu doa juga ya Bu. Nah, sudah seperti itu saja kayaknya ya pengumuman. Apa Bu Ketua mau menambahkan? Silakan Bu Ketua. Udah cukup. Udah ya? Iya. Dan nggak ada tambahan lagi. Teman-teman, udah sore ya. Udah gelap. Kita udahan PKW-nya gitu ya. Tapi sebelum udahan bye-bye gitu ya, kita mau foto-foto nih ya. Walaupun cuman tetap aja ya kita mesti foto-foto, nggak afdol kalau nggak foto-foto. Jadi ini siapa yang mau foto ya? Ibu Airin? Ibu Erli? Ibu Erli? Ya. Ayo rapi-rapihin dulu rambutnya. Dasarnya banyak. Saya ya, bisa ya. Kalau satu gagal. Ya, kita foto ya, senyum ya. Kita foto 2 kali aja ya, Bu Airin ya. Ya, gayanya ya ibu-ibu, teman-teman. Senyum semuanya. Udah siap? 1, 2, 3, cheese. Bentar, saya pindahin dulu ya. Sekali lagi. Oke dong, oke. Oke, gak bebas. PKW, oke. 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, selamat sore ibu-ibu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih ibu-ibu. Sampai ketemu.